Malam itu hujan deras mengguyur Semarang sejak sore. Air mengalir deras di atap seng pos satpam pabrik pengolahan kelapa parut yang sudah reyot. Mas Joko Widodo duduk di kursi kayu usang. Jaketnya basah kuyup meski dia tidak pernah keluar. Lampu neon kecil di atas kepalanya berkedip-kedip, seperti hendak mati. Dia menatap layar ponsel murahnya. Layar itu menunjukkan panggilan yang baru saja dia lakukan ke rumah. "Bu, gimana hari ini?" Suaranya pelan, hampir hilang di antara deru hujan. Di ujung sana, suara Bu Siti terdengar lemah sekali. "Mas, Rian batuk lagi. Obatnya habis. Dokter bilang kalau tidak dibawa besok, bisa sesak lagi." Napasnya tersengal. "Kamu hati-hati ya di pabrik. Jangan pulang telat." Mas Joko menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Iya, Bu. Aku usahain. Uangnya aku cari dulu." Dia mematikan panggilan. Tangan kanannya gemetar sedikit ketika meletakkan ponsel di meja kecil yang penuh coretan nama pekerja shift malam. Dia menghela napas panjang. Gaji bulan ini baru separuh. Sisanya sudah habis untuk biaya cuci darah Bu Siti 2 kali seminggu. Rian, anak laki-laki mereka yang baru 8 tahun, menderita asma berat. Setiap malam hujan seperti ini, napas anak itu seperti orang yang dicekik pelan-pelan. Dan Mas Joko? Dia hanya bisa duduk di pos ini, menjaga pabrik yang hampir sepi, dari jam 6 sore sampai subuh. Gaji 300.000 seminggu. Cukup untuk makan, tapi tidak cukup untuk hidup. Dia bangkit berdiri, kakinya pegal. Berjalan pelan ke jendela kecil pos. Di luar, pepohonan kelapa dan pisang bergoyang hebat ditiup angin. Daun kelapa kering berderak-derak. Suara itu biasanya membuatnya tenang. Tapi malam ini rasanya berbeda. Seperti ada yang mengawasi dari balik kegelapan. "Ya Allah, berapa lama lagi aku bisa tahan begini?" Gumamnya pelan. Dia mengusap wajah dengan tangan kasar. Jari-jarinya penuh kapalan karena bertahun-tahun memegang senter dan kunci gerbang. "Kalau aku sakit, siapa yang urus mereka? Kalau aku mati, mereka berdua sendirian." Dia kembali duduk, mengambil termos kecil yang isinya sudah dingin. Minum seteguk air putih yang terasa pahit. Matanya menatap jam dinding. Baru pukul 7:30 malam. Masih lama sekali sampai subuh. Hujan semakin deras. Angin menderu masuk lewat celah-celah dinding papan. Lampu neon berkedip lagi, lalu padam total. Pos menjadi gelap gulita. Hanya cahaya senter kecil di meja yang masih menyala redup. Mas Joko meraih senter itu, menyalakannya. Cahaya kuning pucat menyapu lantai beton yang basah karena rembesan air. Dia menghela napas lagi. "Biasa saja, Mas. Biasa saja," katanya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati. Tapi kemudian hidungnya menangkap sesuatu. Bau melati. Nongkrong. Sangat kuat. Seperti ada ribuan bunga melati yang baru dipetik dan diletakkan tepat di depan hidungnya. Padahal di sekitar pos ini tidak ada satupun tanaman melati. Hanya kelapa dan pisang. Tanah basah. Bau kapur barus kadang muncul kalau ada mayat di desa sebelah. Tapi ini melati murni. Manis. Segar. Dan dingin. Mas Joko mengerutkan kening. "Apaan ini?" Dia berdiri lagi. Berjalan pelan mengeliling pos yang sempit itu. Sinar senter menyapu dinding, meja, kursi. Tidak ada apa-apa. Dia menelan ludah. Tenggorokannya semakin kering. Tep, tep, tep. Suara langkah kecil. Pelan. Tapi jelas. Seperti anak kecil berjalan di lantai beton. Tapi pos ini hanya dia sendiri. Tidak ada anak kecil. Tidak ada siapa-siapa. Tep, tep, tep. Mendekat. Mas Joko membeku. Sinar senternya bergetar.
Dia memutar badan ke arah suara itu datang. Dari sudut belakang pos, dekat lemari besi kecil tempat dia menyimpan catatan shift, tidak ada siapa-siapa. Dia mundur selangkah. Punggungnya menyentuh dinding. Dingin. Sangat dingin. Seperti es yang menempel di kulit. Tep, tep, tep. Berhenti tepat di depan mejanya. Mas Joko menunduk perlahan. Sinar senter menyapu permukaan meja kayu yang sudah lapuk. Di sana, tepat di tengah-tengah, tergeletak sebuah kuku jari tangan. Panjang, melengkung, hitam legam. Seperti kuku mayat yang sudah lama tidak dirawat. Ujungnya tajam. Ada sedikit tanah kering menempel di pangkalnya. Mas Joko merasa napasnya tertahan. Ini dari mana? Dia yakin sekali. Tadi tidak ada apa-apa di meja itu. Dia baru saja meletakkan ponsel di sana. Tidak ada kuku, tidak ada benda aneh. Tangan kanannya bergerak pelan, hendak menyentuh kuku itu. Tapi jari-jarinya berhenti beberapa senti di atasnya. Ada hawa dingin yang menusuk tulang dari benda kecil itu. Seperti ada yang menolak disentuh. Dia menarik tangan kembali. Cepat! Jantungnya berdegup kencang. Di luar, hujan masih deras. Tapi suara daun kelapa yang tadi berderak-derak mendadak hilang. Sunyi. Total sunyi. Hanya deru angin yang terdengar jauh, seperti dari dunia lain. Mas Joko mundur lagi. Punggungnya menempel kuat ke dinding. Matanya tidak lepas dari kuku hitam itu. Siapa yang main-main? Suaranya bergetar. Kalau ada yang iseng, keluarlah. Aku tidak takut. Tidak ada jawaban. Hanya bau melati yang semakin pekat. Sampai rasanya membuat kepalanya pusing ringan. Dia mengambil napas dalam-dalam. Mencoba berpikir jernih. Mungkin ini hanya halusinasi karena capek. Mungkin dia terlalu lama duduk sendirian. Mungkin, tapi kuku itu nyata. Dia melihatnya jelas. Bahkan ada bayangan kecil di bawah cahaya senter. Mas Joko merasa lututnya lemas. Dia duduk kembali di kursi. Tangan kirinya memegang dada. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Dia menutup mata sejenak. Berusaha mengusir bayangan itu. Ketika membuka mata lagi, kuku itu masih di sana. Tidak bergerak. Tapi sekarang, ujungnya seolah sedikit bergetar. Seperti bernapas. Mas Joko merasa bulu kuduknya berdiri semua. Dia belum sadar bahwa malam ini, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kuku hitam telah memasuki pos satpam kecilnya. Dan bahwa waktu, bagi keluarganya, mungkin sudah hampir habis. Mas Joko duduk tegak di kursi kayu itu. Matanya tidak berkedip menatap kuku hitam yang tergeletak diam di meja. Bau melati semakin menusuk hidungnya. Manis, tapi membuat tenggorokan terasa sesak. Dia mencoba menggerakkan tangan, ingin menyapu benda itu ke lantai. Tapi jari-jarinya seperti terikat, tidak mau bergerak. Ini pasti mimpi, gumamnya pelan. Suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Aku terlalu capek. Besok pagi pasti hilang. Dia memaksa diri berdiri. Kakinya terasa berat seperti terikat timah. Langkah pertama saja sudah membuat lututnya gemetar. Sinar senter di tangan kanannya menyapu lantai lagi. Bayangan kuku itu ikut bergerak mengikuti cahaya. Tapi benda aslinya tetap di tempat. Tepat saat itu, angin berhenti total. Hujan masih turun, tapi suara tetesannya seperti jauh sekali. Pos satpam terasa lebih sempit. Udara terasa kental, seperti ada yang menekan dada dari segala arah. Mas Joko menelan ludah keras. Ya Allah, lindungi aku dan keluargaku. Dia mundur selangkah lagi. Punggungnya menyentuh lemari besi kecil. Dingin menusuk tulang punggungnya lewat baju tipis.
Lalu, di sudut pos yang paling gelap, dekat jendela kecil yang retak, sesuatu bergerak pelan. Bukan bayangan, bukan angin. Seorang pria tua muncul dari kegelapan. Pelan sekali. Seperti muncul dari balik tirai tipis yang tidak terlihat. Dia mengenakan baju koko putih bersih, sorban kecil berwarna putih juga. Wajahnya tenang. Kulitnya kecoklatan, seperti orang desa biasa, tapi matanya dalam sekali. Seperti sudah melihat segala hal di dunia ini. Mas Joko membeku. Senter di tangannya hampir jatuh. Pria itu tidak berjalan. Dia hanya berdiri di sana. Tangan kanannya diletakkan pelan di dada. "Assalamualaikum, Mas Joko." Suara itu lembut, dalam. Seperti suara orang tua yang sedang bercerita di teras rumah pada malam sunyi. Tidak ada ancaman. Tapi Mas Joko merasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Waalaikumsalam," jawabnya tergagap. Suaranya hampir hilang. "Kamu siapa? Bagaimana bisa masuk ke sini?" Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tenang, tidak menakutkan, tapi membuat Mas Joko merasa kecil sekali. "Aku Kiai Abdul, penjaga rezeki yang kadang lewat di tempat-tempat seperti ini. Tempat di mana orang-orang seperti kamu duduk sendirian, menunggu subuh sambil membawa beban berat di dada." Mas Joko menelan ludah lagi. Tenggorokannya terasa seperti penuh pasir. "Rezeki. Aku tidak minta apa-apa. Pergi saja. Aku hanya satpam biasa." Kiai Abdul mengangguk pelan. Dia melangkah satu langkah mendekat. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Lantai beton tetap sunyi. "Kamu tidak minta, tapi hati kamu berteriak setiap malam. Aku mendengarnya. Istri kamu, Bu Siti, napasnya semakin pendek. Dokter di rumah sakit sudah bilang, mungkin hanya tinggal beberapa bulan lagi kalau biaya cuci darah tidak dibayar tepat waktu. Anak kamu, Rian, setiap malam batuk seperti mau putus napas. Dan kamu duduk di sini, memegang senter, bertanya pada Tuhan, kenapa hidup begini berat?" Mas Joko merasa matanya panas. Air mata hampir turun, tapi dia tahan. Itu urusan aku dengan Yang Maha Kuasa. Kamu jin ya?" Kiai Abdul mengangguk lagi, tanpa ragu. "Benar, jin Muslim. Aku tidak datang untuk menyakiti. Aku datang karena ada pintu rezeki yang terbuka malam ini khusus untuk kamu. Tapi, pintu itu punya kunci. Dan kunci itu ada di tangan kamu sendiri." Dia melirik ke meja. Kuku hitam itu masih di sana. Sekarang terlihat sedikit mengkilap di bawah cahaya senter yang redup. Mas Joko mengikuti pandangan itu. "Kuku itu milik kamu?" "Bukan milikku," jawab Kiai Abdul pelan. "Itu hanya tanda. Tanda bahwa malam ini waktu bisa berhenti sejenak untuk keluargamu. Kalau kamu mau, aku bisa buka jalan. Setiap malam kamu duduk di pos ini sampai subuh. Tidak keluar, tidak tidur, hanya diam dan ingat Allah. Rezeki akan datang sendiri. Uang akan cukup untuk obat Bu Siti, untuk Rian, untuk lunasi utang di bank. Tapi ada syarat. Hukum yang tidak boleh dilanggar." Mas Joko merasa jantungnya berdegup sangat kencang. "Syarat apa?" Kiai Abdul mendekat satu langkah lagi. Bau melati semakin kuat, bercampur sedikit aroma kapur barus yang lembut. "Pertama, kamu tidak boleh cerita kepada siapapun. Satu kata pun. Baik ke istri, ke anak, ke tetangga. Rezeki ini harus tetap rahasia di antara kamu dan aku. Kedua, kamu tidak boleh gunakan uang itu untuk hal yang haram. Tidak untuk judi,
tidak untuk sombong, tidak untuk fitnah orang lain. Ketiga, kamu tetap harus bekerja dengan jujur di sini. Tidak boleh tinggalkan pos sebelum azan subuh. Kalau kamu langgar salah satu saja, pintu akan tertutup. Dan yang tertinggal hanyalah penyesalan yang lebih berat dari sebelumnya. Mas Joko diam lama. Pikirannya berputar. Gambar Bu Siti terbaring lemah di kasur tipis muncul di kepalanya. Suara Rian yang batuk-batuk di malam hujan. Tumpukan tagihan di laci rumah. Semua itu seperti beban batu yang menindih dadanya bertahun-tahun. Kalau aku setuju, suaranya pelan sekali. Bagaimana rezekinya datang? Pagi menyingsing dengan langit masih abu-abu. Hujan sudah reda, tapi udara tetap dingin dan lembab. Mas Joko keluar dari pos satpam dengan langkah gontai. Badannya pegal karena semalaman tidak tidur sama sekali. Matanya merah. Tapi di dalam dada ada perasaan aneh yang campur aduk. Takut, harap, dan sedikit bingung. Dia mengunci pintu pos seperti biasa. Kunci besi itu terasa biasa saja di tangannya. Tidak panas, tidak dingin, hanya kunci biasa. Sepanjang jalan pulang, dia berjalan cepat. Sepatu boot kerjanya berlumpur. Pikirannya hanya satu, pulang ke rumah. Melihat Bu Siti dan Rian. Rumah kontrakan mereka berada di gang sempit belakang pabrik, hanya 15 menit jalan kaki. Atapnya bocor di beberapa tempat. Dinding papan sudah lapuk. Tapi itu rumah mereka. Begitu pintu dibuka, Mas Joko langsung terpaku. Bu Siti duduk di tepi kasur. Punggungnya bersandar ke dinding. Wajahnya masih pucat, tapi matanya terbuka lebar. Dia tersenyum kecil ketika melihat suaminya. "Mas, aku bisa duduk sendiri hari ini," katanya pelan. Suaranya masih lemah, tapi tidak seperti kemarin yang hampir hilang. "Tadi malam, aku tidur nyenyak. Bangun subuh tadi, rasanya badan lebih ringan. Aku coba bangun, dan bisa." Mas Joko merasa tenggorokannya tersumbat. Dia cepat-cepat mendekat, berlutut di depan istri. Tangan kasarnya memegang tangan Bu Siti. Tangan itu hangat, bukan dingin seperti biasanya. "Bu, beneran?" tanyanya. Suara bergetar. "Kamu tidak bohong, kan?" Bu Siti menggeleng pelan. "Tidak, Mas. Aku sendiri heran. Rian juga. Dia bangun pagi tanpa batuk sama sekali. Sekarang dia lagi main di belakang dengan anak tetangga." Mas Joko menoleh ke arah pintu belakang. Suara tawa kecil Rian terdengar samar. Tawa yang sudah lama sekali tidak dia dengar. Dia mengeluarkan dompet dari saku jaket. Tangan gemetar ketika membuka lipatannya. Di dalamnya ada beberapa lembar uang pecahan 100.000. Lebih banyak dari biasanya. Jauh lebih banyak. Cukup untuk bayar cuci darah 2 bulan ke depan. Obat Rian untuk 1 bulan penuh, dan sisanya masih bisa untuk beli beras dan sayur. Mas Joko menatap uang itu lama. Matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah," bisiknya pelan. "Alhamdulillah ya Allah." Bu Siti melihat suaminya dengan heran. "Mas, dari mana uang sebanyak itu? Gaji kamu kan baru dibayar minggu lalu." Mas Joko langsung teringat kata-kata Kiai Abdul. Jangan cerita. Satu kata pun. Dia menelan ludah. "Bonus kecil dari pabrik, Bu. Ada lembur malam kemarin. Aku lupa bilang." "Untunglah." Bu Siti mengangguk pelan, meski matanya masih penuh tanya. "Syukurlah, Mas. Aku takut kalau kita tidak bisa bayar lagi bulan ini." Mas Joko bangkit berdiri. Dia mencium kening istri dengan lembut. "Kamu istirahat dulu. Aku mandi sebentar, lalu ke pasar beli obat dan makanan yang enak buat kalian." Sepanjang hari itu, Mas Joko bergerak seperti orang yang baru lahir kembali.
Dia membeli obat asma Rian yang mahal, membayar 1 bulan cuci darah Bu Siti di klinik kecil dekat rumah. Bahkan sempat beli ayam kampung untuk dimasak sup. Rian makan dengan lahap. Bu Siti juga bisa menyuap sendiri tanpa tangan gemetar. Malam harinya, sebelum berangkat kerja lagi, Mas Joko duduk di tepi kasur. Dia memegang tangan Bu Siti erat. "Aku berangkat ya, Bu. Malam ini aku jaga seperti biasa." "Kamu jaga kesehatan. Rian, jangan main hujan-hujanan." Bu Siti tersenyum. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan malam dulu." Mas Joko mengangguk. Tapi di dalam hati ada sedikit rasa gelisah. Dia ingat Kiai Abdul. Ingat syaratnya. Duduk di pos sampai subuh. Jangan cerita. Jangan pakai untuk hal haram. Malam kedua di pos satpam berjalan tenang. Hujan tidak turun. Angin sepoi-sepoi. Bau melati sesekali muncul pelan, tapi tidak kuat. Mas Joko duduk diam di kursi. Dia berzikir pelan, membaca doa-doa yang dia hafal. Tidak tidur, tidak keluar pos. Subuh menjelang, dia merasa lelah sekali. Tapi ketika pulang, di saku jaketnya lagi-lagi ada tambahan uang. Kali ini lebih banyak sedikit. Cukup untuk bayar cicilan utang bank yang sudah menumpuk 3 bulan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi indah yang pelan-pelan menjadi nyata. Bu Siti mulai bisa berjalan pelan di dalam rumah. Rian bisa lari-lari kecil tanpa langsung sesak napas. Tetangga mulai memperhatikan. Pak Slamet, tetangga sebelah yang suka nongkrong di warung kopi, sering melirik ketika Mas Joko pulang bawa plastik belanjaan penuh. Suatu sore, ketika Mas Joko sedang membersihkan halaman kecil rumah, Pak Slamet mendekat. Dia menggendong anak kecilnya yang masih balita. "Wah, Mas Joko, kelihatannya lagi beruntung ya akhir-akhir ini," kata Pak Slamet sambil tersenyum lebar. "Istri sudah sehat, anak sudah lincah, beli ayam kampung tiap minggu. Dari mana rezekinya, Mas? Gaji satpam kan tidak segitu." Mas Joko berhenti menyapu. Dia menelan ludah. "Biasa saja, Pak. Cuma tambahan lembur kecil-kecilan." Pak Slamet tertawa kecil. "Lembur? Pabrik kelapa parut itu kan sudah sepi malam-malam. Jangan-jangan ada jalan pintas dong. Cerita dong, Mas. Kita kan tetangga. Kalau ada yang bagus, bagi-bagilah." Mas Joko merasa punggungnya dingin tiba-tiba. Angin sejuk sore itu terasa menusuk tulang. Dia menggeleng pelan. "Tidak ada apa-apa, Pak. Saya cuma kerja biasa." Pak Slamet mengangkat bahu. "Ya sudah. Tapi kalau ada yang enak, ingat tetangga ya. Jangan pelit sendiri." Dia pergi sambil bersiul pelan. Malam itu, di pos satpam, Mas Joko duduk dengan gelisah. Dia ingat pesan Kiai Abdul. Jangan cerita. Tapi Pak Slamet hanya bertanya. "Bukan cerita kan?" Dia mencoba berzikir lagi. Tapi pikirannya melayang. Bayangan uang lebih banyak muncul sesekali. Bayangan kalau dia bisa minta tambahan sedikit saja, mungkin bisa beli motor baru untuk antar Bu Siti ke klinik lebih mudah. Tiba-tiba, angin masuk lewat jendela kecil. Dingin sekali, menusuk tulang. Mas Joko menggigil. Dia memeluk tubuhnya sendiri. Bau kapur barus muncul pelan. Sangat tipis, tapi cukup membuat hidungnya mengerut. Cing! Suara kecil. Seperti kunci besi yang dipanaskan lalu didinginkan tiba-tiba. Dia merogoh saku. Kunci pos yang dia bawa terasa hangat. Hampir panas di telapak tangan. Mas Joko cepat-cepat meletakkan kunci itu di meja. Tangan kanannya menggenggam erat. "Astagfirullah, aku tidak cerita apa-apa kok." Dia duduk diam lagi, berusaha fokus berdoa. Tapi di dalam hati, benih kecil sudah tertanam. Benih pertanyaan. Kenapa tidak minta lebih? Sedikit saja. Dia belum sadar bahwa benih itu, kalau dibiarkan tumbuh, bisa merusak segalanya.
Karena malam itu, ketika subuh hampir tiba, dia melihat sekilas di sudut pos. Bayangan baju putih berdiri diam. Tidak mendekat, hanya mengawasi. Kiai Abdul belum bicara, tapi matanya terlihat sedikit lebih sedih dari biasanya. Kiai Abdul tersenyum tipis lagi. Kamu akan lihat sendiri besok pagi. Tapi ingat Mas Joko, rezeki ini bukan milikmu selamanya. Ini hanya pinjaman dari Yang Maha Pemberi. Aku hanya penjaganya. Kalau kamu mulai serakah atau mulai dengar bisikan tetangga yang iri, aku akan datang lagi. Bukan untuk marah, tapi untuk mengingatkan. Dia mengangkat tangan kanannya pelan. Jari-jarinya panjang, bersih. Tidak ada kuku hitam di sana. Pilih sekarang. Terima atau tolak? Kalau tolak, aku pergi. Kamu tetap duduk di pos ini sampai subuh, seperti biasa. Hujan tetap deras. Beban tetap berat. Mas Joko menatap lantai sejenak. Lututnya masih gemetar. Dia memikirkan wajah Bu Siti yang pucat. Memikirkan Rian yang tersenyum kecil setiap dapat obat baru. Aku terima, katanya akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Tapi tolong, selamatkan keluargaku. Kiai Abdul mengangguk sekali. Baik, mulai malam ini. Duduklah di sini. Jangan keluar sebelum subuh. Ingat Allah. Dan jangan cerita. Dia mundur pelan ke sudut gelap. Tubuhnya mulai kabur. Seperti asap putih yang larut dalam kegelapan. Malam ini, katanya sebelum hilang sepenuhnya. Waktu untuk keluargamu akan berhenti sejenak. Tapi ingat, hanya sejenak. Kalau kamu langgar hukumnya, waktu itu akan berlalu lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Pos Satpam kembali sunyi. Bau melati perlahan memudar. Hujan kembali terdengar deras di atap seng. Lampu neon berkedip sekali, lalu menyala redup seperti biasa. Mas Joko berdiri di tempatnya. Kaki masih lemas. Dia melirik ke meja. Kuku hitam itu sudah tidak ada. Hanya meja kayu kosong yang basah sedikit karena rembesan air hujan. Dia duduk kembali. Tangan kanannya memegang dada. Napasnya masih cepat. Dia belum tahu bahwa besok pagi, ketika dia pulang ke rumah kontrakan kecilnya, Bu Siti akan bisa duduk di tepi kasur untuk pertama kalinya dalam 6 bulan. Rian tidak akan batuk lagi sepanjang hari. Dan di saku jaket kerjanya, akan ada selembar uang yang jumlahnya cukup untuk membayar 2 bulan cuci darah dan obat asma anaknya. Tapi, angin malam itu masih terasa dingin di tengkuknya. Seperti ada yang mengawasi. Dan Kiai Abdul belum benar-benar pergi. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah itu. Rumah kecil di gang sempit itu mulai terasa lebih hidup. Bu Siti sudah bisa memasak nasi goreng sederhana di pagi hari. Rian berlari-lari kecil di halaman sambil tertawa. Napasnya tidak lagi tersengal seperti dulu. Mas Joko pulang setiap subuh dengan kantong plastik berisi susu, buah, dan obat-obatan. Uang di dompetnya tidak pernah habis. Setiap malam di pos Satpam, rezeki datang dengan sendirinya. Kadang di saku jaket, kadang di dalam sepatu boot ketika dia bangun dari duduk semalaman. Mas Joko masih menjaga aturan itu dengan ketat. Dia duduk diam di kursi kayu. Berzikir pelan. Tidak tidur. Tidak keluar pos sebelum azan subuh berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan. Bau melati kadang muncul lembut sebagai tanda bahwa Kiai Abdul masih menjaga pintu itu. Tapi tidak ada lagi kuku hitam. Tidak ada suara langkah aneh. Suatu sore ketika Mas Joko sedang duduk di teras rumah sambil minum kopi hitam, Mas Budi datang berkunjung. Mas Budi adalah kenalan lama dari kampung sebelah. Dulu dia juga satpam, tapi sekarang naik motor bebek baru.
pakai baju kemeja rapi, dan selalu tersenyum lebar. Dia membawa sebungkus rokok kretek dan sebotol air mineral dingin. "Wah, Mas Joko, lama tidak ketemu," kata Mas Budi sambil duduk di bangku bambu. "Kamu kelihatan sehat sekali sekarang." Istri juga sudah cerah mukanya. Anak sudah lincah. Rezeki lagi lancar ya? Mas Joko tersenyum tipis. Dia menawarkan kopi. "Alhamdulillah Mas, kerja biasa saja. Kamu sendiri gimana? Motor baru?" Mas Budi tertawa kecil. "Ini hasil usaha kecil-kecilan. Dulu aku juga seperti kamu, Mas. Susah payah. Tapi suatu hari aku dapat jalan pintas. Sekarang aku bisa bantu orang-orang yang butuh duit cepat. Kalau kamu mau, aku bisa ajarin. Gak ribet kok." Mas Joko merasa dadanya berdegup sedikit lebih cepat. Dia ingat kata-kata Pak Slamet kemarin. Sekarang Mas Budi juga. "Jalan pintas apa, Mas?" Mas Budi mendekatkan badan. Suaranya pelan, seperti sedang berbagi rahasia. "Kamu kan duduk di pos malam-malam sendirian. Pasti sepi. Kalau ada yang nawarin rezeki lebih banyak, kenapa tidak ambil? Misalnya, minta tambahan sedikit. Bisa buka warung kecil, bisa beli tanah. Istri kamu bisa berobat ke rumah sakit besar, bukan klinik kecil itu. Rian bisa sekolah bagus. Semua bisa, Mas. Tinggal bilang mau saja." Mas Joko menatap gelas kopinya. Uapnya masih mengepul pelan. Dia menelan ludah. "Aku sudah cukup kok, Mas. Alhamdulillah." Mas Budi menggeleng pelan. "Cukup? Mas, hidup ini singkat. Lihat istri kamu dulu. Kalau besok tiba-tiba kambuh lagi, duit segini belum tentu cukup. Kamu harus mikir masa depan. Aku kenal orang yang bisa bantu. Dia bayar mahal kalau ada yang punya cara seperti kamu." Mas Joko merasa angin sore itu tiba-tiba dingin di tengkuknya. Dia mengusap leher pelan. "Aku tidak punya cara apa-apa, Mas. Kerja biasa." Mas Budi tertawa lagi, tapi matanya serius. "Ya sudah. Kalau suatu saat kamu berubah pikiran, telepon aku ya. Nomorku masih sama." Dia bangkit berdiri, menepuk bahu Mas Joko pelan. "Jangan pelit rezeki, Mas. Kita kan saudara." Setelah Mas Budi pergi, Mas Joko duduk diam lama. Kopinya sudah dingin. Dia memikirkan kata-kata itu. Minta tambahan sedikit. Hanya sedikit, bukan banyak. Cukup untuk beli motor supaya bisa antar Bu Siti ke rumah sakit tanpa naik angkot yang sesak. Cukup untuk bayar sekolah Rian yang lebih baik. Malam itu di pos satpam, Mas Joko duduk dengan pikiran yang tidak tenang. Dia berusaha berzikir seperti biasa, tapi lidahnya terasa berat. Bayangan motor baru muncul. Bayangan Bu Siti tersenyum bahagia kalau bisa berobat nyaman. Bayangan Rian pakai seragam sekolah bagus. Tiba-tiba angin masuk lagi. Dingin menusuk tulang. Lebih dingin dari biasanya. Mas Joko menggigil. Dia memeluk tubuhnya. Bau kapur barus muncul kuat. Sangat kuat. Seperti ada yang menaburkan kapur barus langsung di depan hidungnya. Cing! Cing! Suara kunci di meja bergetar pelan. Kunci pos itu tiba-tiba terasa panas di saku celananya. Panas sekali. Seperti bara api kecil. Mas Joko cepat-cepat mengeluarkan kunci itu dan meletakkannya di meja. Telapak tangannya memerah sedikit. "Astagfirullah. Aku hanya mikir saja kok," bisiknya pelan. "Tidak minta apa-apa." Dia duduk diam. Napasnya cepat. Di luar, daun kelapa yang biasanya berderak-derak karena angin malam, mendadak sunyi total. Tidak ada suara. Hanya hening yang berat. Dia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Tidak berani menoleh. Tapi dia tahu. Bau melati bercampur kapur barus semakin pekat. Kiai Abdul muncul pelan dari sudut gelap. Baju putihnya masih bersih. Sorban kecilnya rapi. Wajahnya tenang,
tapi matanya penuh peringatan lembut. "Mas Joko," katanya pelan. Suara itu seperti angin malam yang dingin. "Aku sudah bilang, jangan dengar bisikan dunia. Fitnah itu datang pelan-pelan. Mulai dari tetangga, dari kenalan lama. Kalau kamu mulai ingin lebih, pintu ini akan semakin sempit." Mas Joko menunduk. Tangan kanannya memegang lutut yang gemetar. "Maaf Kiai, aku hanya khawatir kalau suatu hari rezeki ini berhenti. Bu Siti masih butuh obat mahal. Rian masih kecil." Kiai Abdul mengangguk pelan. "Aku tahu bebanmu. Tapi rezeki yang aku jaga ini bukan untuk memuaskan semua keinginan. Ini untuk cukup. Kalau kamu minta lebih, kamu akan kehilangan yang sudah ada. Ingat hukumnya, satu pelanggaran saja, dan semuanya berubah." Dia mundur pelan ke kegelapan. Sebelum hilang, dia menambahkan dengan suara yang lebih dalam. "Malam ini, angin masih dingin. Tapi besok, kalau kamu masih dengar kata-kata Mas Budi, dinginnya akan sampai ke tulang sumsum." Kiai Abdul lenyap. Mas Joko duduk sendirian lagi. Kunci di meja sudah dingin kembali. Bau kapur barus memudar pelan. Tapi di dalam dada, ada tarikan yang semakin kuat. Tarikan untuk bertanya lebih banyak. Untuk minta tambahan. Hanya sedikit. Dia pulang subuh itu dengan hati yang tidak tenang. Bu Siti menyambutnya dengan senyum. Rian memeluk kakinya. Tapi ketika Mas Joko melihat tumpukan obat di meja, dia berpikir lagi. Kalau aku minta sedikit lebih, mungkin semuanya lebih baik. Dia belum tahu bahwa pikiran itu sudah membuat angin di pos satpam malam depan akan lebih dingin lagi, dan bahwa Kiai Abdul akan muncul dengan wajah yang lebih sedih. Karena fitnah dari mulut manusia sudah mulai merayap masuk ke dalam hati yang tadinya bersyukur. Malam itu hujan turun lagi dengan derasnya. Pos satpam terasa lebih dingin dari biasanya. Mas Joko duduk di kursi kayu dengan tubuh yang tegang. Dia sudah berusaha keras sepanjang hari untuk mengusir pikiran-pikiran itu. Tapi kata-kata Mas Budi dan Pak Slamet seperti lengket di telinganya. Tinggal bilang mau saja. Bisa beli rumah kecil. Bu Siti bisa berobat ke dokter spesialis. Dia menghela napas panjang. Tangan kanannya memegang tasbih kecil yang sudah usang. Bibirnya bergerak pelan membaca doa. Tapi pikirannya melayang lagi. Bayangan rumah yang lebih layak. Bayangan Bu Siti tersenyum lebar tanpa wajah pucat. Bayangan Rian naik sepeda baru sambil tertawa riang. Tepat pukul 9 malam, ponselnya bergetar. Pesan dari Mas Budi. "Mas Joko, kami tunggu di warung kopi depan gang. Penting. Bawa Bu Siti dan Rian besok ke rumah sakit besar. Kami sudah atur dokter. Gratis dulu. Tinggal datang saja." "Tapi kami perlu bicara dulu malam ini." Mas Joko menatap layar ponsel lama. Jantungnya berdegup kencang. Gratis? Dokter spesialis? Itu artinya Bu Siti bisa diperiksa benar-benar. Bukan hanya cuci darah di klinik kecil. Dia bangkit berdiri. Kakinya melangkah ke pintu pos. Tangan kanannya sudah memegang gagang pintu. Tapi tiba-tiba angin menderu keras dari luar. Pintu bergetar hebat. Dingin menusuk tulang sampai ke sumsum. Mas Joko mundur cepat. Badannya gemetar. "Tidak, aku tidak boleh keluar. Belum subuh." Dia duduk kembali. Tapi ponsel bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk dari Mas Budi. Dia menjawab dengan tangan gemetar. "Ya, Mas." Suara Mas Budi terdengar excited. "Mas Joko, kami di warung. Pak Slamet juga ada. Kami sudah bicara dengan orang kaya itu. Dia mau kasih kamu tambahan besar. Cukup untuk beli rumah dan motor. Syaratnya cuma satu." "Kamu cerita saja caranya. Bagaimana rezeki datang setiap malam? Kami bagi hasil. Kamu tetap dapat bagian besar. Bu Siti bisa sembuh total. Rian bisa sekolah swasta.
Semua orang senang. Tinggal cerita dong, Mas. Sekarang juga. Mas Joko menelan ludah keras. Tenggorokannya kering seperti pasir. Mas, aku tidak bisa cerita. Aku sudah janji. Mas Budi tertawa pelan. Janji dengan siapa? Jin. Mas, itu cuma dongeng. Kalau benar ada jin, kenapa tidak minta lebih banyak? Kita semua bisa kaya. Jangan egois. Pikirkan keluargamu. Besok pagi, kami jemput Bu Siti. Tapi kalau kamu tidak cerita malam ini, kami anggap kamu tidak mau bantu. Dokter spesialis itu tidak gratis lagi. Panggilan itu terputus. Mas Joko duduk diam. Ponsel di tangannya terasa berat. Di luar, hujan semakin deras. Tapi suara tetes air di atap seng terdengar jauh sekali. Dia berdiri lagi. Langkahnya pelan menuju pintu. Hanya sebentar. Aku hanya bilang sedikit saja. Tidak semua. Hanya supaya Bu Siti bisa ke dokter. Tangan kanannya memegang gagang pintu lagi. Seketika, bau kapur barus meledak di seluruh pos. Sangat kuat. Membuat matanya perih dan napasnya sesak. Cing, cing, cing. Kunci pos di meja bergetar hebat. Panas membara. Asap tipis naik dari besi itu. Bau besi terbakar menusuk hidung. Mas Joko mundur sambil memegang dada. Ya Allah, aku belum keluar kok. Daun kelapa di luar berhenti berderak total. Sunyi mencekam. Hanya deru hujan yang terdengar seperti dari dunia lain. Lalu, Kiai Abdul muncul di tengah pos. Kali ini tidak dari sudut gelap. Dia berdiri tepat di depan meja. Wajahnya masih tenang, tapi matanya penuh kesedihan yang dalam. Baju putihnya berkibar pelan meski tidak ada angin. Mas Joko, suaranya lembut tapi tegas. Kamu hampir melanggar hukum yang terakhir. Satu langkah lagi keluar pintu, dan semuanya berakhir. Fitnah mereka manis, tapi itu racun yang lambat. Kalau kamu cerita sedikit saja, pintu ini akan tertutup malam ini juga. Rezeki yang sudah kamu terima akan hilang. Bu Siti akan kembali lemah. Rian akan batuk lagi. Dan kamu akan duduk di sini sendirian dengan penyesalan yang tidak pernah habis. Mas Joko jatuh berlutut di lantai beton yang dingin. Air mata mengalir deras di pipinya. Kiai, aku takut. Aku takut kehilangan mereka. Aku hanya ingin mereka sembuh total. Hanya itu. Kiai Abdul mendekat satu langkah. Tangan kanannya terulur pelan, tapi tidak menyentuh. Rezeki yang aku jaga ini adalah cukup, Mas. Bukan untuk memenuhi semua keinginan. Kalau kamu serakah, kamu akan hancur oleh keinginanmu sendiri. Lihat hatimu sekarang. Sudah tidak tenang lagi. Sudah tidak bersyukur lagi. Itu pertanda pintu mulai mengecil. Dia menunjuk ke arah dinding pos dengan jari telunjuknya. Sekali lagi, bayangan muncul. Kali ini lebih jelas. Mas Joko melihat dirinya sendiri di masa depan. Duduk di pos yang sama, tapi lebih tua. Wajahnya pucat. Bu Siti terbaring di rumah. Tubuhnya kurus kering. Mata kosong. Rian, sekarang sudah remaja, batuk darah di sudut kamar. Rumah kontrakan mereka banjir. Utang menumpuk lagi. Dan Mas Joko hanya bisa menangis memegang kunci pos yang sudah berkarat. Bayangan itu hilang seketika. Mas Joko menangis terseduh. Tubuhnya gemetar hebat. Aku salah, Kiai. Aku minta maaf. Aku tidak akan cerita. Aku tidak akan minta lebih. Tolong, jangan tutup pintunya. Kiai Abdul mengangguk pelan. Suaranya semakin lembut. Kamu masih punya kesempatan malam ini. Duduklah. Berzikirlah. Ingat Allah. Buang semua bisikan itu dari hati. Kalau kamu bisa lewati malam ini tanpa melanggar, pintu akan tetap terbuka. Tapi besok,
Kamu harus buktikan dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Dia mundur pelan. Tubuhnya mulai kabur di kegelapan. Pilih sekarang, Mas Joko. Keluar pintu dan ikut fitnah manusia, atau duduk di sini, jaga hukum, dan terima apa yang sudah cukup. Kiai Abdul lenyap. Pos kembali sunyi. Bau kapur barus memudar perlahan. Kunci di meja dingin kembali. Mas Joko bangkit pelan. Lututnya masih lemas. Dia duduk di kursi kayu. Tangan kanannya memegang tasbih erat sekali. Air mata masih mengalir. Dia mulai berzikir lagi. Suaranya pelan, tapi penuh. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang serakah ini. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Mas Budi. Kamu di mana? Kami tunggu. Mas Joko mematikan ponsel, meletakkannya jauh di sudut meja. Dia duduk diam, napasnya masih tersengal. Tapi di dalam dada, ada sedikit ketenangan yang mulai muncul kembali. Dia belum tahu apakah dia akan sanggup bertahan sampai subuh. Karena di luar pos, Mas Budi dan Pak Slamet sudah berjalan mendekat ke arah pabrik dalam hujan deras. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dan tawaran mereka kali ini akan jauh lebih sulit untuk ditolak. Malam-malam berikutnya terasa semakin berat bagi Mas Joko. Dia masih duduk di pos satpam seperti biasa. Masih berzikir pelan, masih tidak tidur sampai subuh. Tapi pikirannya tidak lagi tenang. Setiap kali angin berhembus, dia teringat kata-kata Mas Budi. Setiap kali Bu Siti tersenyum lemah saat minum obat, dia berpikir, kalau ada tambahan sedikit, mungkin dia bisa sembuh total. Setiap kali Rian berlari kecil di halaman, dia membayangkan anak itu bisa sekolah di tempat yang lebih baik. Fitnah itu datang pelan, seperti air yang meresap ke tanah kering. Suatu sore, Pak Slamet datang lagi ke rumah. Kali ini dia tidak sendirian. Dia membawa Mas Budi. Mereka duduk di teras sambil minum kopi yang Bu Siti buatkan dengan tangan yang sudah agak kuat. Mas Joko, kami dengar kamu lagi beruntung besar, kata Pak Slamet sambil tersenyum lebar. Istri sudah bisa masak, anak sudah sehat, duit mengalir. Cerita dong Mas, kita kan tetangga dekat. Kalau ada cara, bagi ilmunya. Aku juga punya anak kecil. Mas Budi juga mau bantu orang-orang yang susah. Mas Budi mengangguk setuju. Benar Mas, aku kenal orang kaya di Semarang. Mereka butuh orang yang punya pintu seperti kamu. Mereka bayar mahal. Kamu nggak perlu kerja malam lagi. Bisa istirahat di rumah. Bu Siti bisa berobat ke dokter spesialis setiap minggu. Rian bisa beli sepeda baru. Semua enak. Tinggal bilang mau saja. Kami bantu atur. Mas Joko duduk diam. Tangan kanannya memegang gelas kopi yang sudah dingin. Dia menatap lantai teras yang retak-retak. Di dalam rumah, Bu Siti sedang membersihkan meja. Suaranya pelan ketika bernyanyi kecil untuk Rian. Suara yang dulu hampir hilang. Dia menelan ludah. Aku tidak punya apa-apa, Mas. Kerja biasa saja. Pak Slamet tertawa kecil. Biasa. Mas, jangan bohong. Semua orang di gang ini sudah lihat. Duit kamu bukan dari gaji satpam. Kalau kamu takut, kami janji tidak cerita ke siapa-siapa. Rahasia kita bertiga saja. Mas Budi menambahkan dengan suara lebih rendah. Bayangin, Mas. Kalau kamu minta tambahan 2 kali lipat saja. Cukup untuk beli rumah kecil yang layak. Bu Siti tidak perlu tidur di kasur tipis lagi. Rian tidak perlu main di gang yang banjir tiap hujan. Kamu bisa bangga sebagai kepala keluarga yang sebenarnya. Kata-kata itu seperti jarum kecil yang menusuk pelan ke dada Mas Joko. Dia merasa dadanya sesak. Bukan karena marah, tapi karena keinginan yang mulai tumbuh. Malam itu, di pos satpam, Mas Joko duduk dengan hati yang gelisah. Dia mencoba berzikir, tapi lidahnya sering berhenti di tengah ayat. Pikirannya melayang ke rumah.
ke tumpukan obat yang masih mahal, ke wajah Bu Siti yang masih pucat meski sudah lebih baik. Tiba-tiba, angin masuk dengan keras. Dingin sekali, menusuk sampai ke tulang sumsum. Mas Joko menggigil hebat. Dia memeluk tubuhnya sendiri. Jaket kerjanya terasa tipis sekali. Bau kapur barus datang seperti gelombang. Sangat kuat, membuat matanya perih. Cing! 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 Kunci pos di meja bergetar keras. Panas sekali. Asap kecil naik dari besi itu. Bau besi terbakar. Mas Joko cepat-cepat mundur sampai punggungnya menempel dinding. Astagfirullah, aku belum minta apa-apa. Hanya mikir saja. Suara daun kelapa di luar mendadak hilang total. Sunyi. Seperti seluruh dunia di luar pos itu mati. Lalu, di sudut gelap, Kiai Abdul muncul. Kali ini lebih cepat. Baju putihnya masih bersih, tapi wajahnya terlihat lebih tua. Matanya penuh kasih sayang yang berat. Mas Joko, katanya dengan suara yang tetap tenang, tapi ada nada sedih yang dalam. Aku sudah ingatkan berkali-kali. Fitnah dari mulut manusia lebih berbahaya dari setan manapun. Mereka tidak pakai kuku hitam. Mereka pakai kata-kata manis. Dan kamu mulai membiarkan kata-kata itu masuk ke hati. Mas Joko menunduk dalam-dalam. Lututnya gemetar. Kiai, aku hanya ingin keluargaku lebih baik. Bu Siti masih sering lemas. Rian masih takut kalau hujan deras. Kalau aku minta tambahan sedikit saja, hanya sedikit, mungkin cukup. Kiai Abdul menggeleng pelan. Sedikit hari ini, besok akan jadi banyak. Lalu banyak lagi. Sampai kamu lupa bahwa rezeki yang cukup itu sudah rahmat besar. Lihat dirimu sekarang. Istri bisa duduk, anak bisa tertawa, utang mulai lunas. Itu sudah cukup, Mas. Kalau kamu langgar hukum, pintu ini akan tertutup. Dan yang tersisa bukan hanya kemiskinan, tapi penyesalan yang membuat kamu tidak bisa tidur seumur hidup. Dia mengangkat tangan kanannya pelan. Jari-jarinya menunjuk ke arah Mas Joko. Seketika, Mas Joko melihat bayangan di dinding pos. Bayangan dirinya sendiri. Tapi bayangan itu sudah tua. Wajahnya keriput. Bu Siti terbaring lemah lagi di kasur. Napasnya hampir habis. Rian duduk di sudut rumah. Batuk-batuk parah. Mata anak itu kosong. Dan Mas Joko sendiri hanya bisa menangis memegang tangan mereka yang dingin. Bayangan itu hanya sesaat. Tapi cukup membuat Mas Joko merasa jantungnya mau copot. Ya Allah, bisiknya. Air mata jatuh ke pipinya. Aku takut. Kiai Abdul mundur pelan. Suaranya masih lembut. Satu pelanggaran lagi, Mas Joko. Satu saja. Dan pintu ini akan tertutup selamanya. Aku tidak marah. Aku hanya menjaga. Karena kalau kamu hancur karena keserakahanmu sendiri, itu lebih menyakitkan daripada penyakit apapun. Dia menghilang ke kegelapan. Angin berhenti. Bau kapur barus memudar. Kunci di meja kembali dingin. Mas Joko duduk diam. Tubuhnya basah keringat dingin. Dia menangis pelan tanpa suara. Tangan kanannya memegang dada. Dia pulang subuh itu dengan hati yang hancur. Bu Siti menyambutnya seperti biasa. Rian memeluknya erat. Tapi Mas Joko tidak bisa tersenyum lebar seperti hari-hari sebelumnya. Di dalam hatinya, ada pertarungan besar. Antara keinginan untuk minta lebih dan rasa takut kehilangan segalanya. Dia belum tahu bahwa malam depan akan menjadi malam paling berat. Karena Mas Budi dan Pak Slamet sudah merencanakan untuk datang lagi. Dan kali ini, mereka tidak akan datang dengan kata-kata biasa saja. Mereka akan datang dengan tawaran yang sangat sulit ditolak. Hujan semakin deras. Suara air yang menghantam atap seng pos satpam seperti genderang perang yang tak henti.
Mas Joko duduk tegak di kursi kayu usang itu. Tasbih di tangan kanannya berputar pelan. Bibirnya terus bergerak membaca istighfar. Matanya tertutup rapat. Tapi telinganya masih mendengar suara langkah kaki mendekat dari luar. Tep, tep, tep. Bukan langkah kecil seperti malam pertama. Ini langkah orang dewasa. 2 orang. Mendekat cepat meski hujan deras. Mas Joko membuka mata. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu siapa yang datang. Pintu pos diketuk keras. Suara Mas Budi terdengar dari balik kayu yang basah. Mas Joko, buka pintu. Kami basah kuyup di luar. Hanya sebentar. Kami bawa payung dan jas hujan untuk kamu. Pak Slamet menambahkan dengan suara lebih keras. Mas, ini penting. Dokter spesialis sudah nunggu nomor antrean besok pagi untuk Bu Siti. Kalau kamu tidak keluar sekarang, besok antreannya hilang. Kami sudah bayar depositnya. Jangan sia-siakan. Mas Joko menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti tersumbat batu. Dia bangkit pelan. Kakinya gemetar. Tangan kanannya memegang gagang pintu lagi. Dingin. Sangat dingin. Di dalam kepalanya, suara Kiai Abdul masih bergema. 1 langkah lagi keluar, dan semuanya berakhir. Tapi suara Mas Budi semakin mendesak. Mas, Bu Siti bisa sembuh total kalau kita cepat. Rian bisa sekolah bagus. Kamu tidak perlu duduk di pos reot ini lagi setiap malam. Cerita saja caranya. Kami janji rahasia. Kami bagi hasil. Kamu dapat 70%. Tinggal cerita dong. Sekarang. Mas Joko merasa dunia berputar. Dia membayangkan Bu Siti tersenyum lebar di rumah sakit besar. Membayangkan Rian pakai tas sekolah baru. Membayangkan dirinya tidak lagi pulang subuh dengan badan pegal karena semalaman tidak tidur. Tangan kanannya menekan gagang pintu perlahan. Cing, cerang. Kunci pos di meja meledak suara panas. Besi itu memerah seperti bara api. Asap tebal naik. Bau besi terbakar bercampur kapur barus yang menyengat membuat Mas Joko terbatuk-batuk. Angin menderu masuk lewat celah-celah dinding. Dingin menusuk sampai ke tulang. Lampu neon berkedip hebat lalu padam total. Pos menjadi gelap gulita. Hanya cahaya senter kecil di meja yang masih menyala redup. Mas Joko mundur cepat. Punggungnya membentur lemari besi. Ya Allah, ampuni aku. Di tengah kegelapan, Kiai Abdul muncul lagi. Kali ini tubuhnya lebih tegas. Baju koko putihnya berkibar pelan. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh kesedihan yang sangat dalam. Seperti orang tua yang melihat anaknya hampir jatuh ke jurang. Mas Joko, suaranya masih lembut, tapi ada getaran yang berat. Kamu sudah di ujung. 1 langkah lagi, dan pintu rezeki ini tertutup selamanya. Fitnah mereka bukan dari jin jahat. Fitnah mereka dari mulut manusia yang iri. Kalau kamu buka pintu sekarang, besok pagi Bu Siti akan kembali lemah seperti dulu. Rian akan batuk darah lagi. Dan kamu akan kehilangan bukan hanya rezeki, tapi juga ketenangan hati selamanya. Mas Joko jatuh berlutut di lantai beton yang basah. Air mata mengalir deras. Tubuhnya gemetar hebat. Kiai, aku lelah. Aku takut kehilangan mereka. Aku hanya ingin mereka bahagia. Kiai Abdul mendekat. Tangan kanannya terulur, tapi tetap tidak menyentuh. Bahagia yang sejati bukan dari tambahan uang, Mas. Bahagia yang sejati dari bersyukur atas apa yang sudah cukup. Kamu sudah lihat sendiri, istri kamu bisa duduk, anak kamu bisa tertawa. Utang mulai lunas. Itu sudah rahmat besar. Kalau kamu serakah, kamu akan kehilangan semuanya. Dan penyesalan itu akan lebih dingin dari angin malam ini. Di luar, Mas Budi dan Pak Slamet masih mengetuk pintu. Suara mereka semakin keras. Mas Joko,
Buka! Kami tahu kamu di dalam! Mas Joko menutup telinga dengan kedua tangan. Dia menangis terseduh. Aku tidak mau. Aku tidak mau kehilangan mereka. Kiai Abdul berlutut di depannya. Suaranya semakin dekat, seperti bisikan di telinga. Pilih sekarang. Keluar dan ikut mereka? Atau tetap di sini, jaga hukum, dan percaya bahwa Yang Maha Pemberi masih menjaga kamu. Rezeki yang halal tidak akan hilang kalau kamu bersyukur. Tapi kalau kamu buka pintu karena tamak, tidak ada yang bisa aku lakukan lagi. Mas Joko mengangkat wajahnya yang basah air mata. Dia menatap Kiai Abdul lama. Mata jin muslim itu tidak marah. Hanya sedih. Seperti sedang menunggu keputusan anaknya. Di luar, ketukan semakin keras. Mas, kalau kamu tidak buka sekarang, kami pulang. Besok Bu Siti tidak usah berobat. Mas Joko menarik napas dalam-dalam. Dia bangkit pelan, kakinya masih gemetar. Tapi kali ini dia tidak mendekati pintu. Dia mundur ke kursi kayu. Duduk di sana dengan tegas. Aku tidak keluar, katanya pelan. Suaranya bergetar, tapi jelas. Aku tetap di sini sampai subuh. Aku tidak akan cerita apa-apa. Aku minta maaf sudah hampir melanggar. Tolong, biarkan pintu tetap terbuka. Kiai Abdul berdiri. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang penuh rahmat. Baik, Mas Joko. Malam ini kamu lulus. Pintu tetap terbuka. Tapi mulai besok, kamu harus buktikan dengan perbuatan. Kerja dengan jujur, bersyukur setiap hari. Jangan dengar lagi bisikan fitnah. Kalau kamu lakukan itu, rezeki yang cukup akan terus mengalir. Bukan banyak, tapi cukup untuk keluargamu. Dia mundur pelan ke kegelapan. Sebelum hilang sepenuhnya, dia menambahkan dengan suara yang sangat lembut. Ingat Mas, lòng tham là tròn quỷ đáng sợ nhất. Phép màu thực sự nằm ở sự biết ơn và nỗ lực đời thực. Batas itu rahmat. Kalau kamu tidak punya batas, kamu akan hancur oleh keinginanmu sendiri. Kiai Abdul lenyap. Lampu neon menyala kembali redup. Bau kapur barus memudar. Angin di luar reda pelan. Ketukan di pintu berhenti. Suara Mas Budi dan Pak Slamet menghilang ke dalam hujan. Mereka pergi tanpa kata lagi. Mas Joko duduk diam sampai subuh. Dia berzikir tanpa henti. Air mata masih mengalir, tapi kali ini air mata syukur. Ketika azan subuh berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan, dia bangkit. Badannya pegal, tapi hatinya ringan, sangat ringan. Dia pulang ke rumah dengan langkah pelan. Hujan sudah reda. Udara pagi segar. Begitu pintu rumah dibuka, Bu Siti menyambutnya dengan senyum lembut. Mas, kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat. Rian berlari kecil memeluk kakinya. Ayah! Aku tidak batuk malam ini. Mas Joko memeluk mereka berdua erat. Air mata jatuh lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Kita cukup. Kita sudah cukup. Hari-hari setelah itu, Mas Joko tidak lagi mendengar bisikan fitnah. Pak Slamet dan Mas Budi tidak datang lagi. Mereka seolah menghilang dari kehidupan gang kecil itu. Rezeki masih datang setiap malam. Bukan banyak, tapi cukup. Cukup untuk obat Bu Siti. Cukup untuk sekolah Rian. Cukup untuk makan sehari-hari. Dan Mas Joko belajar bekerja lebih keras di siang hari. Membantu pabrik membersihkan kelapa parut ketika shift pagi. Bu Siti semakin kuat. Rian tumbuh sehat. Rumah kecil itu tetap sederhana, tapi penuh tawa pelan dan doa yang tulus. Suatu malam, bertahun-tahun kemudian, Mas Joko duduk lagi di pos satpam yang sama. Dia sudah tua, rambutnya memutih, tapi senyumnya tenang. Dia menatap meja kayu itu.
Tidak ada kuku hitam lagi. Tidak ada bau melati yang kuat. Hanya angin malam yang sejuk. Dia berbisik pelan. "Terima kasih, Kiai. Terima kasih sudah menjaga aku dari diriku sendiri." Di suatu tempat yang tidak terlihat, Kiai Abdul tersenyum. Baju putihnya masih bersih. Matanya penuh kebanggaan. Karena malam itu, di pos satpam kecil di pinggiran Semarang, seorang pria biasa telah belajar pelajaran paling berharga, bahwa jin muslim boleh membuka pintu rezeki. Tapi manusia sendirilah yang memegang kuncinya. Dan kunci yang paling kuat bukanlah serakah, melainkan syukur yang tulus dan usaha yang jujur setiap hari. Malam itu sunyi, tapi hati Mas Joko penuh cahaya.